بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah kembali Allah kumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, majlis yang mempelajari tentang agama Islam, ilmu Islam. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, di dalam ayat ini menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dan bahkan orang yang tidak berilmu diibaratkan oleh Allah seperti orang buta, seperti orang buta. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang berilmu atas apa yang diturunkan oleh Allah yang merupakan kebenaran, apakah seperti mereka orang-orang yang buta? Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu atas agama Islam memiliki perbedaan yang jauh, seperti melihat dengan buta. Kalau orang buta, subhanallah, maka demikianlah orang yang tidak belajar. Maka alhamdulillah, tatkala Allah mudahkan kita untuk mempelajari agama Allah ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang wajib bagi kita mensyukurinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih pembahasan surah Al-Fatihah, dan insyaallah ini malam terakhir dalam pembahasan surah Al-Fatihah, karena ada sebagian yang belum kita ambil pada pertemuan yang lalu. Di ayat yang terakhir, dari surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah diberikan oleh Allah nikmat atas mereka. Ini ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditafsirkan oleh ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Mereka siapa yang diberikan nikmat jalan yang lurus? Kemudian Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 69, surah An-Nisa ayat 69. Ini disebut dengan tafsir Al-Quran bil-Quran. Tafsir Al-Quran yang mentafsirkannya Al-Quran itu juga. Allah mengatakan, wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Berarti sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Nikmat hidayah di atas jalan yang lurus, nikmat hidayah di atas jalan yang hak, yang benar. Siapa mereka yang telah Allah berikan hidayah jalan yang lurus itu? Yang kita senantiasa memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus itu. Lalu Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa, wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka, siapa mereka? Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka adalah ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat di atas, nikmat atas mereka. Dari kalangan siapa mereka yang berada di atas jalan yang lurus? Minan nabiyyin, di jalan para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, para orang-orang salih. Kata para ulama, mulai dari was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, itulah para sahabat. Berarti jalan yang berada di atas jalan yang lurus adalah yang merupakan nikmat di atas jalan yang lurus tersebut dari kalangan para nabi dan para sahabat. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin tahu apakah kita berada di atas jalan yang lurus,
maka berjalanlah di jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Bagaimana cara beragamanya Rasul dan bagaimana cara beragamanya para sahabat, karena Allah mengatakan jalan mereka adalah jalan yang benar. Jalan mereka adalah jalan yang lurus. Alangkah ruginya kita tidak mengambil jalan mereka, jalan Rasul dan para sahabat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan juga ulama-ulama, imam-imam lainnya, seluruh para ulama sepakat. Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ampat Madhab, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Fudail bin Iyad, dan imam-imam lainnya, ulama-ulama lainnya, puluhan ulama mengatakan berjalanlah sebagaimana jalannya Rasul dan para sahabat, karena satu-satunya jalan menuju syurga hanya jalannya Rasul dan para sahabat. Maka hibati fillah, sebuah kenikmatan tatkala Allah berikan kita petunjuk di atas jalannya Rasul dan para sahabat. Jalannya Rasul dan para sahabat itulah Islam. Ahibati fillah, bisa tidak dipisahkan antara sahabat dengan Islam? Bisa? Bagaimana mungkin dipisahkan? Murid yang pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah siapa? Sahabat. Sehingga yang paling paham tentang agama ini sahabat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau ada kekeliruan di tengah-tengah sahabat yang Nabi masih hidup, diluruskan atau tidak? Diluruskan. Diluruskan. Kalau ada kesalahan para sahabat, Nabi masih hidup, diluruskan oleh Nabi. Dan kalau ada perbuatan yang dibuat oleh para sahabat, Nabi mengikrarkannya, Nabi mendiamkannya, berarti dibolehkan oleh Nabi. Itulah takrir, itulah yang disebut dengan hadis. Adanya persetujuan dari Nabi tatkala ada bacaan-bacaan sahabat, atau tatkala ada perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi masih hidup, lalu Nabi mendiamkannya, menyetujuinya, berarti dibolehkan. Berarti dibolehkan. Para sahabat mengambil sumber asli dari Nabi. Yang di waktu itu, dikala itu belum ada percampur baur antara hak dengan kebatilan, belum ada. Benar, masih asli, masih segar. Syariat itu asli dari Nabi karena Nabi masih hidup. Dan berapa banyak pujian Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhai mereka para sahabat. Maka tidak bisa dipisahkan antara agama Islam dengan para sahabat. Tidak bisa.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mencela para sahabat, mereka berada di atas kekufuran. Siapa yang mencela sahabat? Kelompok apa yang mencela sahabat? Syiah Rafidhah. Cukuplah dalam sebuah perkara itu dikatakan telah tidak sesuai dengan Islam jika mereka mencela para sahabat. Allah memuji para sahabat, datang kelompok Syiah Rafidhah mencela para sahabat. Bahkan ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dicela mereka, padahal orang yang paling dicintai oleh Rasul Aisyah. Hati-hati dengan kelompok ini, Syiah Rafidhah. Dan tidak ada kelompok yang beratasnamakan apa namanya, taqiyah, yang berdusta, taqiyah. Satu-satunya kelompok yang memakai taqiyah adalah Syiah Rafidhah, tak ada kelompok lain. Kalau ada mengatakan ada kelompok lain selain dari kelompok Syiah Rafidhah memakai kalimat taqiyah, berdusta. Wallahi nanti di yaumul qiyamah akan dipinta pertanggungjawabannya. Kalau ada mengatakan ada kelompok yang memakai taqiyah, ini berdusta. Tidak ada kelompok yang memakai taqiyah kecuali Syiah Rafidhah. Dan taqiyah di kalangan Syiah Rafidhah adalah bagian dari agama. Taqiyah bagian dari agama di kelompok Syiah Rafidhah. Kenapa ada orang mengatakan kelompok lain selain dari Syiah Rafidhah memakai taqiyah? Wallahi kalimat ini akan dipinta pertanggungjawaban di atas di mahkamah Allah. Akan dipinta pertanggungjawaban. Begitu banyak pembuktian di kalangan para buku kitab-kitab Syiah Rafidhah itu sendiri. Mereka memasukkan taqiyah di dalam agama mereka. Mereka adalah mencela para sahabat. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Subhanallah. Hati-hati dengan kelompok Syiah Rafidhah yang terkadang mereka membungkus dengan indah di dalam berbau, penuh dengan pendustaan, tidak jujur di dalam berdakwah, tidak jujur di dalam mengajarkan. Jujur di dalam berdakwah, jujur di dalam mengajarkan hal kepada manusia. Baik, maka bisakah dipisahkan antara para sahabat dengan Islam? Tak bisa. Bagaimana cara memisahkannya? Bahkan Islam sampai ke negeri-negeri dunia dikarenakan karena Allah, kemudian karena siapa? Perjuangan para sahabat. Perjuangan para sahabat, dakwah para sahabat, jihad para sahabat. Kalau seandainya para sahabat cukup di tengah-tengah mereka saja,
udahlah Islam sudah sampai sama kita, sudah cukup, nggak perlu berdakwah. Mungkin Islam tak sampai ke kita. Namun mereka memikirkan bagaimana generasi umat berikutnya agar supaya mereka faham Islam ini, lalu mereka berdakwah dengan cara beribu cara dalam dakwah yang tujuannya adalah mengajarkan Islam. Beribu dakwah, bukan hanya di kalangan, bukan hanya terjadi di peperangan saja. Peperangan itu terjadi setelah mengajak kepada Islam, karena tujuannya adalah Islam. Kalau mereka, sebelum mereka memerangi sebuah kaum, mereka terlebih dahulu membuat sebuah surat untuk mengajak. Kalau mau sudah, kalau tidak mau diberi fidyah. Apa namanya? Jaminan. Bukan fidyah ya. Apa namanya itu? Upeti kalau bahasa kita. Hah? Fidyah lain. Fidyah buat puasa itu. Harus ada ketika mereka menyerah. Enggak mau mereka masuk Islam, namun mereka harus memberikan sebuah upeti, pajak. Tanda mereka menyerah, sehingga ketika mereka memberikan itu dengan jumlah yang begitu rendah, berarti mereka berada di atas naungan Islam. Jizyah namanya, jizyah. Kalau mereka tidak sanggup, tidak mau masuk Islam, mereka memberikan jizyah. Dia harus dibayar. Jadi bukan hanya dengan pedang saja agama Islam sampailah. Maka wajib bagi kita sebenarnya mendakwahkan Islam ini. Wajib. Ke pelosok-pelosok manapun wajib bagi kita mendakwahkan Islam. Minimal mereka mendengar inilah Islam, lalu urusan mereka menerima atau tidak menerima itu adalah di tangan Allah. Minimal ada kewajiban kita menyampaikan hujjah kepada manusia. Baik. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Kemudian Allah tafsirkan mereka siapa? Mereka disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kemudian di ayat yang ke-7 ini kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat yang ke-7 ini, yang pertama kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini juga kita bermohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari dua perkara. Yang pertama, ghairil maghdub, al-maghdub alaihim. Ya Allah, jauhkan kami dari yang dibenci. Berarti kita meminta atau berlindung kepada Allah bukan dari golongan orang-orang yang dibenci. Waladdallin, dan juga bukan golongan orang-orang yang sesat. Siapa golongan yang dibenci dan siapa golongan yang sesat? Banyak ulama tafsir mengatakan, di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ghairil maghdub, golongan yang dibenci adalah mereka orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan golongan yang sesat adalah
mereka adalah orang-orang Nasara. Kenapa orang Yahudi itu dibenci, jemaah? Karena orang Yahudi itu mengetahui, berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Hati-hati jemaah, jangan sampai seperti golongan orang yang dibenci Yahudi. Kita mengetahui tapi tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Banyak sekali riwayat, bahkan di dalam Al-Quran, ancaman orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Allah mengatakan dalam surah As-Saff, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. Mana dia? Kabura maqtan maqtan an 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ayat sahih. Hati-hati. Allah mengatakan dalam surah As-Saff ayat ketiga, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sebuah kebencian yang besar di sisi Allah, engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Mengajak manusia kepada kebaikan, namun dia sendiri yang tidak berbuat kebaikan itu. Enggak, dia tidak mengamal kebaikan, dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Ini bahaya. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seseorang di hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birhahu. Setelah dilemparkan orang tersebut ke dalam neraka, maka isi perutnya keluar dan berurai. Fayadur, kemudian berputar-putar di dalam neraka dalam keadaan isi perutnya berurai.
kama yadurul himar birahahu, sebagaimana himar keledai memutar gilingan, berputar-putar, kondisi isi perut berurai. Apa arti berurai? Keluar. Kemudian fayajtami'u ahlun nar alaih, kemudian penduduk neraka berkumpul kepadanya. Penduduk neraka berkumpul melihatnya. Penduduk neraka berkumpul kepadanya. Fayaqulun, lalu penduduk neraka itu mengatakan, "Ai fulan, antum si fulan." Berarti di antara penduduk neraka mengenalnya, mengetahui orang yang berkeliling dalam keadaan isi perut berurai, keluar. Di antara penduduk neraka mengatakan, "Anta fulan." Kok bisa? Penduduk neraka mengenal orang ini orang yang berilmu, orang ini orang yang menasihati mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Namun kok antum kok bisa seperti ini, kata mereka. Masya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Apa yang menyebabkan anda seperti ini, wahai fulan? Bukankah dahulu engkau mengajak kami kepada kebaikan dan mencegah kami dalam keburukan? Bukankah dahulu engkau mengajarkan kami agama atau mengajak kami untuk melakukan kebaikan, mencegah kami dalam keburukan? Kenapa anda seperti ini? Apa jawabannya? Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Ya Allah. Naam. Dahulu aku memang mendakwahi kalian. Dahulu aku memang mengajarkan kalian. Dahulu aku memang terkenal di tengah-tengah kalian ustaz. Dahulu aku memang mengajak kalian untuk berbuat baik, namun aku tidak melakukannya. Dahulu aku mengingatkan kalian agar meninggalkan dosa, agar jauh dari perbuatan dosa dan maksiat, namun aku yang melakukannya. Maka hibat fillah, hati-hati. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, na'udzubillah, berat jemaah, berat. Makanya jangan dianggap ustadz itu yang akan jamin masuk surga. Siapa bilang? Ulama itu akan sudah pasti masuk surga. Siapa bilang? Bukankah Nabi SAW mengatakan yang pertama-tama kali dimasukkan menjadi kerak api neraka adalah diantaranya orang yang berilmu, namun dia mengajarkan ilmunya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Hati-hati ketika menyampaikan sebuah hadis. Sebuah hadis yang hadis itu kita sampaikan kepada manusia sebagai peringatan, harusnya kita pun ikut di dalamnya.
Hati-hati orang yang suka menyalami wanita. Terkadang dia semakin terkenal, semakin mudah menyalami wanita. Hati-hati. Bahkan kita husnuzan, kita berbaik sangka kepada mereka, pasti mereka mengetahui hadis tentang lebih baik dicucuk dengan jarum kepalanya, dengan besi kepalanya, besi panas, daripada menyentuh wanita yang bukan mahram bagi dia. Kita yakin hadis ini sampai kepada mereka. Kita yakin hadis ini diketahui oleh mereka. Dan bahkan terkadang sebelum terkenal dia mengucapkan hadis itu, namun tatkala terkenal lupa dari hadis itu. Seenaknya menyentuh wanita, berjabatan tangan, padahal Nabi mengancam, Nabi memperingatkan, lebih baik ditusuk dengan besi panas kepalanya, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram bagi dia. Kalau dia mengetahui ilmu ini namun dia masih bersalaman dengan wanita, wallahi berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Hati-hati di hari kiamat. Baik, udah ya Syekh? Baik, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berapa rakaat kita tadi sholat? 4. Jumlah 4. Ada nggak bertambah? Kadang ada kedua, kadang ada ketiga. Berarti ada bertambah kan? Tahiyat bertambah kan? Dengan kedua. Harusnya yang ketiga namun kedua gitu ya. Jadi cukup ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia kurang, apalagi kekurangan dari rukun, maka tidak boleh dicukupkan sujud sahwi sampai diulang kembali. Misalnya sujud 1 kali, rakaat kedua sujudnya sekali, atau rukuknya sekali, bagian dari rukun. Kalau dia rukun kurang, maka tidak boleh dicukupkan dengan sujud sahwi sampai diulang kembali rukun yang tertinggal itu. Sedangkan kita tidak ada kekurangan dari rukun, cuman pertambahan, maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Tiba-tiba blank ya. Ingin rakaat berapa aja. Dekat ketiga itu kenapa enggak subhanallah? Kurang. Ada kamu subhanallah, belum dapat diri. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di ayat yang terakhir di sana ada kita berlindung kepada Allah dari 2 golongan. Golongan yang dibenci oleh Allah, mereka adalah orang-orang Yahudi, dan golongan yang sesat, mereka adalah orang-orang Nasara. Dibahas oleh para ulama, kenapa orang Yahudi itu dibenci? Karena mereka mengetahui tapi tidak mengamalkan.
bahkan pengetahuan orang-orang Yahudi tentang Rasul, tentang Muhammad bin Abdullah sangat tahu sekali, namun mereka tetap tidak beriman. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita terus pengajian, belajar, tapi jauh dari pengamalan apa yang kita kaji. Jangan sampai. Karena apa? Karena banyak sekali ancaman seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kondisi seseorang yang dia berputar-putar di dalam neraka dalam keadaan isi perutnya berurai, keluar, dia berputar seperti himar memutar gilingan, mengajak manusia kepada kebaikan, namun dia tidak mengamalkan kebaikan itu. Mengajak manusia agar berhenti dari keburukan, malah dia tidak berhenti dari keburukan itu. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud juga berkata, man ta'allama ilman la ya'mal bihi lam yazidhu al-ilma illa kibra. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang belajar ilmu namun la ya'mal bihi, dia tidak mengamalkan ilmunya, dia belajar namun tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, lam yazidhul ilma, maka ilmu tidak akan bertambah, illa kibran, semakin dia bertambah ilmunya semakin membawa kepada kesombongan. Semakin bertambah dia belajar, berilmu, semakin sombong, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Harusnya kalau dia benar-benar mengamalkan ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu, semakin tawadhu, semakin dirinya merasa tidak punya ilmu. Makanya berbeda jemaah, orang yang senantiasa tawadhu, ikhlas dalam belajar, berbeda dengan orang yang sekali-sekali belajar. Model berbicaranya pun berbeda. Model berbicaranya pun berbeda. Itulah buah hasil dari ilmu tadi. Itulah ilmu yang membawa manfaat pada dirinya. Makanya kita benar-benar mengikhlaskan niat kita dalam belajar, benar-benar, sehingga ilmu itu sendiri yang merubah dalam hati kita, merubah diri kita, sehingga semakin baik, sehingga ilmu itu semakin bermanfaat kita rasakan pada diri kita. Jangan sama sekali tidak ada pengaruh. Ketawaduan kita, kehati-hatian kita, ketakutan kita, hati-hati dalam berbicara. Jangan sampai membuat fitnah. Dia juga mengamalkan apa yang dia pelajari. Bukankah buah hasil dari ilmu adalah amal? Buah dari ilmu adalah amal.
Orang yang tidak mengamalkan ilmunya dianggap jahil, dianggap tidak berilmu. Makanya para ulama dahulu mengatakan, kami memurajaah ilmu, kami memurajaah, mengulang ilmu-ilmu yang kami pelajari dengan apa? Dengan cara mengamalkan. Itu murajaah. Itu mengulang kajiannya, itu mengulang pelajarannya dengan mengamalkan ilmunya. Bahkan semakin kuat yang kita pelajari ketika kita amalkan, semakin kuat ilmu yang kita ketahui tatkala kita amalkan. Jadi kalau orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dia sibuk belajar, bisa saja dengan semakin dia belajar mendatangkan semakin dia sombong. Na'udzubillah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Ta'allamu, belajar kalian. Ta'lamu, karena dengan belajar itu kalian akan mengetahui. Fa idza 'alimtum, kalau kalian sudah mengetahui, fa'malu, maka amalkanlah. Ini wasiat dari pembicara atau perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Nabi berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Nabi berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tak pernah puas. Tak pernah dia merasa puas, yang ada kurang saja. Ini berlindung, ini jiwa yang buruk, ini jiwa yang buruk, jiwa yang tidak pernah merasa puas, yang ada kurang saja. Padahal sudah ada dapat lagi, ingin dapat lagi, ingin tambah lagi. Dan memang dikabarkan oleh Nabi, manusia itu memang kapan dia merasa puas? Kalau sudah ditimbun dengan tanah, ditutup mulutnya dengan tanah, baru berhenti. Kalau tidak, sudah didapat pun dia emas 1 lembah, cari lembah yang kedua. Dapat lembah yang kedua, cari lembah yang ketiga, tak habis-habis. Makanya kenapa enggak hadir kajian? Afwan Pak, enggak ada waktu kosong. Kalau dibawakan waktu kosong, tak kosong-kosong waktu itu, menunggu kosong waktu. Jadi ada orang jiwa-jiwa yang tidak merasa puas terhadap dunia.
tambah lagi, cari lagi, subhanallah. Dan kita berlindung dari Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Baik, jadi mereka, maka hati-hati kita dengan orang-orang yang dibenci karena tidak mengamalkan ilmu. Dan juga hati-hati dengan golongan yang kita, subhanallah, orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka hibati fillah, hati-hati. Makanya jangan sampai sebuah amalan yang kita lakukan kita tidak tahu ilmunya. Jangan sampai. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan, sampai terlebih dahulu tahu ilmunya. Maka tidak boleh ikut-ikutan. Kalau yang kita ikuti tahu ilmunya, nanti di hari kiamat dia bisa menjawab pertanyaannya. Tapi kalau kita ditanya, apa yang kita jawab? Yang kita ikuti adalah tahu ilmunya, sehingga tatkala dia ditanya di hari kiamat, dia bisa menjawab, karena dia sudah mencari, dia telah meneliti. Sedangkan kita, makanya al-imam, para ulama itu menyebutkan kebinasaan bagi seseorang yang belajar dari seorang guru, dan orang yang belajar itu tidak tahu gurunya dari mana diambilnya ilmu itu. Gurunya, kita yang belajar kepada seorang guru, kita tidak tahu gurunya itu dari mana diambilnya sumber ilmu itu. Berarti ini menanamkan kepada kita, jangan sebatas mengikuti sampai kita mengetahui guru kita itu dari mana dia mengambil sumber ilmu itu. Kalau dalam urusan dunia saja kita teliti, kita hati-hati, anak kita sakit, mungkinkah kita masuk ke tempat, ke dokter yang bukan dokter atau dokter gadungan? Tak mungkin. Berarti kita benar-benar melihat benar enggak dia seorang dokter. Maka hibati fillah, jangan sampai setiap gerakan ibadah yang kita lakukan kita tidak tahu ilmunya. Jangan sampai. Ada orang misalnya Sami Allahu liman hamidah, lalu dia bersedekap lagi. Ada juga orang Sami Allahu liman hamidah, lalu dia biarkan tangannya. Mana yang kita ikuti? Kayaknya lebih cantik sedekap, Ustaz. Ana pakai sedekap aja lah. Sudah belajar atau tidak tentang bersedekap itu? Sudah dibaca atau tidak? Sudah bertanya enggak kepada Ustaz tentang bersedekap itu? Oh belum, jangan diamalkan. Jangan mengamalkan bersedekap karena kita melihat teman kita bersedekap atau orang lain bersedekap. Jangan. Sampai kita membaca atau bertanya dengan jelas sedekap itu bagaimana? Ada enggak sumbernya? Ada enggak hujjahnya? Ada enggak dalilnya? Ada enggak sunnahnya? Setelah Sami Allahu liman hamidah bersedekap, ada enggak sunnahnya? Ada enggak hujjahnya?
Ada enggak sumber dalilnya? Sampai kita tahu itu. Kalau tidak, nanti di hari kiamat kita akan ditanya. Wallahu jamaah, nanti di hari kiamat Nabi akan menyaksikan amalan kita. Rasul akan menyaksikan atas amalan yang kita lakukan. Kalau Nabi tidak ada rekomendasinya, bagaimana? Maka jangan sampai misalnya Allahu Akbar di dalam solat, Allahu Akbar mulai dari takbir sampai salam, pelajari doa-doanya, tasyahudnya, surah ayat apa yang dibaca, pelajari agar tatkala kita nanti di yaumul qiyamah ada hujjah kita, ada alasan kita. Faham ini jemaah? Agar kita benar-benar menjadi muslim yang berpijak di atas ilmu, yang bergerak di atas ilmu, bukan berbuat sesuatu tanpa kita ketahui lebih dahulu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.